Hello everyone, how's life today? I hope you are fine, right? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem konduksi jantung. Tugas ini dilaksanakan untuk memenuhi final project anatomi fisiologi prodi gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo, Semarang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salma Naimatul Habibah dengan NIM 230702645 dari kelas Gizi 2B. Oke, di sini kita akan belajar pada subbab pertama, yaitu pengertian sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung adalah bagian dari jantung yang berfungsi untuk menghasilkan impuls atau sinyal listrik. Impuls listrik ini bertanggung jawab atas detak jantung untuk menjaga aliran darah ke seluruh tubuh. Sistem konduksi jantung terdiri dari sekelompok sel-sel khusus dan nodus yang bekerja sama satu sama lain. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur irama detak jantung agar tetap beraturan dan otomatis. Tanpa sistem konduksi jantung, jantung tidak akan mampu berdetak secara otomatis. Dan sistem ini yang menghasilkan dan mengirimkan impuls listrik untuk memicu relaksasi dan kontraksi otot jantung. Lalu, apa sih tujuan dari sistem konduksi jantung? Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar tujuan dari sistem konduksi jantung. Di antaranya adalah untuk menghasilkan impuls listrik guna untuk mengatur detak jantung secara teratur dan berkelanjutan. Kedua, memastikan jantung terus berdetak secara normal untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh secara efektif. Yang ketiga, mengirimkan sinyal listrik ke seluruh bagian tubuh, terutama pada otot jantung. Keempat, untuk memberikan perintah kontraksi dan relaksasi otot jantung secara terkoordinasi. Yang kelima, membuat ventrikel berkontraksi dan memompahkan darah ke seluruh pembuluh darah. Yang keenam, mengontrol denyut nadi dan laju aliran darah ke seluruh tubuh. Yang ketujuh, menjaga tekanan darah tubuh tetap stabil dan dalam kisaran normal. Yang terakhir, memastikan suplai oksigen dan zat nutrisi tercukupi untuk seluruh organ dan jaringan tubuh. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai pengertian tujuan sistem konduksi jantung. Sekarang kita next ke sebab berikutnya, yaitu belajar tentang anatomi sistem konduksi jantung. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai anatomi sistem konduksi jantung. Yang pertama ada sinoatrial node atau nodus SA merupakan bagian penting dalam sistem konduksi jantung. Nodus ini terletak di bagian atas atrium kanan dan berperan sebagai pusat penetapan irama jantung. Secara fungsional, nodus SA ini bertugas sebagai impuls listrik untuk memicu kontraksi listrik jantung. Oleh karena itu, sinoatrial node sering sekali disebut sebagai pacemaker jantung alami. Kecepatan kerja sinoatrial node dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Sistem saraf simpatis akan membuat sinoatrial node bekerja lebih cepat sehingga meningkatkan detak jantung. Sebaliknya, sistem saraf parasimpatis dapat memperlambat kerja sinoatrial node sehingga detak jantung pun menurun. Nah, selanjutnya kita next ke anatomi yang kedua, yaitu atrioventricular node atau nodus AV adalah sel khusus yang terletak di septum intratrial dekat dengan katup trikuspid. Nodus ini berfungsi untuk memperlambat impuls listrik yang berasal dari nodus SA sebelum masuk ke dalam ventrikel jantung, gunanya untuk memastikan tidak ada lagi darah yang tersisa di atrium sebelum kontraksi berhenti. Atrioventricular bundle atau bundle of His adalah cabang dari sel-sel saraf yang berada di sepanjang dinding ventrikel jantung. Bagian ini bertugas untuk menerima sinyal listrik dari nodus AV dan membawanya ke Purkinje fibers. Atrioventricular bundle terdiri dari dua cabang yang berbeda,
yaitu yang pertama ada left bundle branch untuk mengirimkan sinyal listrik ke Purkinje fibers yang menuju ventricle ke arah kiri. Yang kedua ada right bundle branch untuk mengirimkan sinyal listrik ke Purkinje fibers yang menuju ke arah ventricle kanan. Nah, kemudian untuk anatomi yang terakhir yaitu Purkinje fibers. Purkinje fibers ini merupakan bagian dari ujung cabang sel saraf yang bertugas untuk mengirimkan sinyal listrik ke ventrikel jantung agar dapat berkontraksi. Dengan begitu, darah dari jantung dapat mengalir melalui arteri pulmonalis ke dalam aorta. Nah, untuk next slide, kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara kerja dari sistem konduksi jantung. Nah, di sini kita akan belajar mengenai bagaimana cara kerja dari sistem konduksi jantung. Yang pertama, nodus SA mengirimkan impuls listrik ke atrium. Dari atrium kemudian berkontraksi saat menerima impuls tersebut. Lalu, nodus IV menunda sebagian impuls hingga atrium selesai memompahkan darah. Dan impuls lalu diteruskan oleh bundle of His ke Purkinje fibers. Purkinje fibers ini memberi perintah kontraksi kepada ventricle. Dan yang terakhir, ventricle berkontraksi memompahkan darah ke seluruh tubuh. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana cara kerja sistem konduksi jantung. Sekarang kita akan belajar mengenai gangguan-gangguan yang ada pada sistem konduksi jantung. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan-gangguan dari sistem konduksi jantung. Yang pertama ada aritmia, merupakan gangguan irama atau ritme jantung yang menyebabkan detakan jantung tidak beraturan. Yang kedua ada bundle branch block, adalah lambatnya penyaluran impuls listrik ke ventricle akibat dari gangguan pada bundle of His. Yang ketiga ada long QT syndrome, adalah fenomena abnormal ventricle yang terkontraksi terlalu lambat sehingga detak jantung tidak beraturan. Yang keempat ada jantung berhenti mendadak. Jantung tiba-tiba berhenti berdetak akibat dari gangguan sistem konduksi atau penyakit jantung lain. Kemudian ada hipertensi, tekanan darah tinggi dapat merusak sistem konduksi jantung dalam jangka panjang. Yang terakhir ada sleep apnea, adalah gangguan tidur yang seringkali meningkatkan resiko henti jantung. Nah, itu tadi materi dari sistem konduksi jantung. Kemudian di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan. Kesimpulannya adalah sistem konduksi jantung merupakan sistem yang sangat vital dalam mengatur detak jantung secara teratur dan berkelanjutan. Sistem ini terdiri atas beberapa bagian utama seperti sinoatrial node, atrioventricular node, bundle of His, dan Purkinje fibers yang bekerja sama secara koordinatif. Kerja sistem konduksi membentuk impuls listrik dan menyalurkan sinyal untuk menjaga kontraksi dan relaksasi otot jantung berirama rapi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi sistem konduksi jantung. Saya mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan ataupun materi yang kurang lengkap. Saya Salma Naimatul Habibah, pamit undur diri. Bye-bye.